Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 18 Januari 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Adam menyelamatkan Amira ya kawan-kawan, yang saat itu tercebur ke dalam danau. Adam sempat panik karena Amira pingsan, namun Adam sempat memberikan pertolongan pertama dan memastikan bahwa Amira itu masih hidup. Ya, meski setelah itu Amira juga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun kondisi Amira perlahan-lahan mulai membaik ya kawan-kawan, dan Amira pun akhirnya dipindahkan ke ruang rawat. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bastian mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk membahas tentang Amira. Bastian saat itu mengatakan bahwa dirinya akan mengangkat Amira menjadi asisten pribadi Aksa, dan Amira akan bekerja di kantor. Hal itu sempat mendapatkan bantahan dari Zora, Hilda, dan juga Reno. Namun nyatanya, semua itu tidak membuat Bastian mundur ya kawan-kawan. Bastian malah justru menyuruh mereka semua untuk diam. Karena memang ternyata Bastian memiliki maksud lain, yaitu Bastian ingin mengetahui rahasia apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Aksa, Bella, dan juga Am. Lalu kemudian, adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira akhirnya sadar ya kawan-kawan. Amira pun sangat senang ketika mengetahui yang menolongnya adalah Adam. Ternyata itu bukanlah mimpi ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba Amira melihat ke arah jam yang menunjukkan bahwa sudah pukul 11 malam. Amira pun harus pulang. Sementara itu Galang yang sudah sadar mencoba untuk bangun dan mencari Amira ya kawan-kawan. Dengan susah payah Galang mencoba untuk menemukan Amira. Di sisi lain, Bijumi saat itu mengatakan kepada Bella bahwa Amira belum pulang. Amira pergi bersama dengan Ijah, namun Ijah sudah pulang dan Amira belum pulang. Oleh karena hal itu, Bella akhirnya memberitahu Aksa tentang semua ini. Mereka tentunya tidak mau jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Amira, apalagi saat ini Amira sedang mengandung anak mereka. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Amira yang sedang jalan untuk pulang tiba-tiba dihentikan oleh Adam ya kawan-kawan. Ternyata Adam ingin mengantar Amira pulang. Saat itu sebenarnya Amira sudah sangat dekat dengan Galang, namun Amira tidak melihat Galang ya kawan-kawan. Bahkan Amira yang pergi pun membuat Galang harus mengejar Amira. Namun Galang saat itu pingsan di jalanan. Sementara Amira saat itu mampir ke sebuah kafe ya kawan-kawan untuk makan malam bersama. Aksa yang sedang mencari Amira sebenarnya sudah sangat dekat dengan Amira, namun saat itu Aksa tidak bisa melihat Amira. Dan Bella bukannya mencari Amira, malah justru berpacaran dengan selingkuhannya yang bernama Zaki. Hingga pada akhirnya Amira pun sampai di rumah ya kawan-kawan. Aksa yang melihat Amira diantar oleh Adam. Aksa terlihat cemburu ya kawan-kawan. Bahkan Aksa sampai mengecek selera pakaian yang dibelikan oleh Adam untuk Amira. Dan setelah Amira pulang, akhirnya Aksa pun memberitahu Bella bahwa Amira sudah pulang. Aksa menyuruh Bella untuk pulang, namun Bella beralasan bahwa dirinya ingin membeli martabak terlebih dahulu. Namun hal yang terjadi sebenarnya adalah Bella sedang berpacaran dengan Zack.
Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di pagi harinya Hilda dan juga Zora terlihat begitu sangat terkejut melihat Amira yang tiba-tiba sudah berada di rumah, ya kawan-kawan. Mereka pun menyuruh Amira untuk mengerjakan pekerjaan di tempat lain agar mereka bisa membahas tentang perkara ini. Sementara itu, Amira yang sedang menyapu malah justru teringat dengan Adam, sehingga Amira pun tersenyum-senyum sendiri. Hingga pada akhirnya Aksa datang dengan membawa baju untuk Amira, ya kawan-kawan. Amira disuruh mandi dan ganti pakaian dengan pakaian yang Aksa sediakan. Saat itu semua orang pun menunggu Amira di ruang tamu, ya kawan-kawan. Dan ketika Amira keluar dari kamar, mereka semua benar-benar sangat tercengang. Amira benar-benar berpenampilan sangat menarik. Saat itu Bastian pun langsung mengajak Amira untuk segera pergi ke kantor. Di kantor, Amira langsung diantar ke ruang HRD. Saat itu Reno mencoba untuk melecehkan Amira. Namun Amira kali ini sudah sedikit pintar, ya kawan-kawan. Amira merekam semua perkataan dari Reno untuk mengancam Reno agar Reno tidak mau mengganggu Amira lagi. Reno pun memberikan sebuah kunci jawaban yang asal-asalan, ya kawan-kawan, agar Amira tidak diterima di sana. Namun ternyata Amira menggarap semua pertanyaan dengan otaknya sendiri. Dan hasilnya benar-benar sangat menakjubkan, di mana Amira mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100, ya kawan-kawan. Dan Amira pun akan mulai bekerja secara efektif di keesokan harinya. Sementara itu di sisi lain, Pak Kusno saat itu gelap mata, di mana dirinya memanfaatkan keadaan untuk mencopet, ya kawan-kawan, karena memang Pak Kusno sudah tidak memiliki uang lagi. Karena memang sebanyak apapun uang yang dimiliki oleh Pak Kusno akan segera habis untuk perjudian, ya kawan-kawan. Pak Kusno yang mencopet pun akhirnya tertangkap dan dihakimi massa. Bahkan Pak Kusno sampai ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat itu Pak Kusno menelpon Amira dan meminta tolong, namun Amira datang sendiri karena Aksa sedang meeting dan Bella tidak bisa dihubungi. Akhirnya Kusno pun menyuruh Amira untuk mengantarkan surat ke rumah Pak Tommy, ya kawan-kawan, karena saat itu Pak Kusno sangat yakin bahwa hanya Tommy yang bisa membantu dirinya. Dan isi suratnya pun permintaan tolong jika Kusno tidak dibebaskan, maka Kusno akan membongkar rahasia dari Tommy. Ternyata surat itu malah dibaca oleh Bu Yuni, ya kawan-kawan, sehingga Bu Yuni pun menjadi penasaran sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan oleh Tommy terhadap dirinya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Amira menuju jalan pulang, tiba-tiba Amira dihentikan oleh Adam, yang ternyata Adam memasang GPS di handphone Amira. Adam pun akhirnya mengantar Amira pulang, dan sebagai ucapan terima kasih, Amira masak untuk Adam, ya kawan-kawan, yaitu gurame terbang dan juga nasi timbal. Hal itu membuat Adam teringat tentang ibunya. Adam pun meminta Amira untuk menemaninya makan sambil mendengarkan lagu terbaru dari Adam. Amira akhirnya makan bersama dengan Adam di sebuah tepi danau, ya kawan-kawan. Saat itu Aksa sedang memesan kopi dan Aksa benar-benar terkejut melihat Adam bersama dengan Amira. Namun tiba-tiba saat itu banyak sekali fans yang datang dan Adam pun mengajak Amira untuk lari, hingga pada akhirnya perut Amira benar-benar merasa sakit. Saat itu Adam akhirnya berhenti, ya kawan-kawan. Adam dikeroyok oleh para fans, sementara Amira diajak pergi oleh Aksa, ya kawan-kawan, ke sebuah taman. Namun tiba-tiba perut Amira semakin sakit dan terjadi pendarahan. Nah, apakah nantinya Amira akan keguguran atau justru mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan? Nah,
Tentunya ini adalah sebuah hal yang sangat merugikan bagi Aksa jika sampai Amira keguguran ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah keberuntungan ya kawan-kawan. Kita mungkin hidup dengan penuh kesusahan, namun keberuntungan akan selalu menyertai orang-orang yang benar-benar bertakwa ya kawan-kawan, seperti Amira. Amira mungkin saat ini mengalami ujian yang cukup berat dan cukup menyakitkan ya kawan-kawan. Namun Amira juga saat ini berada di titik balik untuk kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Amira akan mulai bekerja di kantor Pak Bastian ya kawan-kawan, dan ketika nanti Bastian tahu bahwa Amira sedang mengandung anak Aksa, Bastian pasti akan memperlakukan Amira dengan sangat baik demi cucunya itu ya kawan-kawan. Dan mungkin ketika nanti Aksa sudah mulai mencintai Amira, Amira akan hidup lebih bahagia karena Amira bisa menikmati semua harta kekayaan yang Aksa miliki. Ya, mungkin penderitaan yang Amira alami saat ini akan sebanding dengan kebahagiaan yang akan Amira dapatkan di masa depan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode selanjutnya. Karena sinetron Ketika Cinta Memanggilmu akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.